Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di podcast Memuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Nah, tidak terasa sekarang kita telah memasuki episode yang ke-28 di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin sahabat podcast sudah ada yang kenal. Halo Sehan. Ya, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Sehan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah lancar. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Memuda Raja, karena kita tahu Sehan pasti sibuk gitu ya. Oke, boleh disapa dulu. Halo para pendengar Memuda Raja, siswa-siswi SMA Muhammadiyah Raja, semoga sukses selalu. Oke, amin. Begitu juga dengan Sehan, semoga sukses apapun yang dikerjakan. Amin. Oke, kita bincang-bincangnya santai aja ya, hanya saja kayak direkam begitu ya. Nah, sedikit informasi atau mengingatkan kembali kalau Sehan ini adalah mantan apa? Sehan, bisa dijelaskan dirimu ini mantan apa? Jadi saya mantan ketua umum PRIPM SMA Muhammadiyah Raja. PRIPM itu pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Periode 2001-2022. Oke, nah jadi selaku mantan PRIPM di masa jabatan 2021-2022. Nah, ini kita kulik-kulik sebentar ya. Kesannya gimana nih? Kesan waktu menjadi ketua PRIPM, kan waktu itu masih di zaman Covid ya? Zaman Covid ya. Oke, gimana kesannya gimana? Di kesana zaman Covid tuh tantangan juga, jadi dapat dua pengalaman baru. Karena yang pertama kali jadi ketua di organisasi tingkat pelajar. Sebelumnya yang SMP nggak pernah suka sama yang namanya organisasi, terus tiba-tiba di SMA tertarik dan gabung juga, langsung jadi ketua juga Bu. Langsung jadi ketua. Dan yang saat yang bersamaan kedua juga langsung pandemi, itu jadi dua hal dimensi yang berbeda tuh. Iya, tapi karena tujuannya mencari pengalaman teman-teman, adik-adik, terus kakak coba juga yang merintikan diri ngambil jabatan. Terus di pandemi itu banyak juga hal-hal yang kakak dapatkan. Yang pertama, karena pengalaman yang baru, jadi tantangannya itu semakin berat. Nah, justru dengan tantangan yang berat, kakak banyak dapat pengalaman-pengalaman yang bisa kakak sharing ini. Terus di pandemi juga pengalaman yang paling keren itu sih teman-teman, keikhlasan teman-teman untuk organisasi Bu. Nah, jadi teman-teman yang berikhlas organisasi itu bakal nampak nanti ketika di zaman-zaman waktunya kosong tuh Bu, kreativitasnya mereka, produktivitasnya mereka tuh bakal digali di zaman-zaman yang kosong itu. Mereka yang nggak ada sama sekali proses pembelajaran di sekolah, terus hari-hari di rumah, kita cuma mereka terampil di hari-hari kosong. Terus jadi di masa-masa periode saya itu Bu, ketika pandemi, jadi kita berorganisasi tetap sebagaimana sekolah seperti biasa. Jadi kita seminggu sekali tetap aktif di SMA di sekolah gitu. Iya, datang ke sekolah. Iya. Gitu. Wah, luar biasa, karena kalau waktu zaman pandemi kan tantangannya lebih double ya dibanding zaman yang sudah normal sekarang. Benar. Terus gimana program-programnya itu Sehan waktu masa Sehan? Program-programnya sih kita karena jujur mungkin karena pengalaman pertama juga Bu. Jadi di masa pertama, di masa awal-awal kepemimpinan, apalagi di masa pandemi itu juga bingung Bu, mau ngapain, apa yang harus dilakukan. Jadi kita pertama kan jadi banyak-banyak belajar juga sama pimpinan di atas. Jadi di saat itu karena nggak ada pimpinan daerah, langsung pimpinan wilayah Bu, provinsi. Jadi banyak sharing, belajar sama mereka. Terus yang ya di masa-masa itu sih banyak-banyak rapat, ngumpul sama teman-teman, buatkan relasi internal dulu. Mungkin nanti dari sana beberapa bulan kemudian karena kondisi udah mulai normal, kita masuk lagi Bu. Terus ya kita ada program yang mungkin juga termasuk pertama kali ini kita adakan Bu, di tingkat organisasi pelajar di SMA Muhammadiyah. Jadi kita pertama kali ngadain lomba. Lomba apa itu, bisa di-share? Itu lomba kemerdekaan. Jadi di antaranya ada lomba puisi, pidato, dan yang terakhir kultum. Itu ada 3 lomba yang kita adakan. Dan dengan situasi yang terbatas pandemi, nggak ada penonton, cuma juri, dan ya segala bentuk semuanya terbatas. Iya, tapi lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Itu jadi program pertama kita. Wow, luar biasa. Terus gimana nih kekompakannya sama teman-teman, sama anggota, kerjasamanya bagaimana? Bisa diceritakan? Kalau kekompakan karena pandemi, terus kita yang sebenarnya sih ketika teman-teman lebih sering di rumah Bu, harusnya kan komunikasi, interaksi kita lebih jarang gitu Bu ya, lebih stuck. Jadi karena kondisi kayak gitu, saya manfaatkan buat teman-teman harus ngumpul nih sering-sering Bu.
Jadi kita sering rutin ke sekolah seminggu sekali, rapat-rapat dari yang pembahasannya nyantai sampai yang serius. Jadi dari sana kita bangun chemistry bersama, bangun periode-periode bareng di tengah-tengah Iya. pandemi. Karena kalau langsung menggebu-gebu buat program sekian banyak Iya, kan gak mungkin juga, Bu. Jadi butuh penguatan internal dulu, butuh interaksi yang lebih soft. Jadi kalau teman-teman udah dekat, jadi kita lebih enak ke depannya mau buat apa-apa gitu, Bu. Oke, lebih enak komunikasinya kalau kedekatan secara emosionalnya sudah dibangun Iya, sudah terlebih dibangun, dahulu. terlebih dahulu. Terus juga kayak kita bertemu, ngumpul, ngobrol itu pasti ada ide-ide yang tersampaikan, begitu Benar. ya. Oh, mantap Banyak ide-ide yang sekali. bertukar pikiran lah, Bu. Bertukar pikiran. Mengisi waktu luang juga. Iya, mengisi waktu luang daripada diem di rumah nggak ngapa-ngapain Iya, apalagi gitu ya. pandemi. Mending ketemu temen, ada hiburannya juga, Hiburan juga, gitu terus ya. dapat bertukar ilmu juga, iya. dapat ilmu juga. Nah, kalau kesan Sehan nih sebagai alumni, tadi kan sebagai ketua PRIPM. Nah, Oke. sebagai alumni Alumni. SMA Muhammadiyah 2 Singaraja apa? Kalau sebagai alumni, kesan untuk adik-adik atau gimana, Bu? Atau saya Kesan, sendiri iya. ketika selama sekolah? Iya. Kalau ketika saya sekolah, yang pertama itu pengalaman jadi ketua. Jadi pengalaman jadi ketua organisasi itu, Bu. Karena kan kita masuk organisasi itu kan sistemnya pengkaderan, Bu ya. Iya. Nah itu sih pengalaman pertama yang paling keren yang saya dapetin, Bu. Mungkin pengalaman pengkaderan teman-teman adik-adik. Jadi pengkaderan tuh enggak selalu monoton yang kita pikirkan, teman-teman didikte sama sama organisasi untuk selalu hadir ke sekolah, kegiatan rapat dan lainnya. Karena kan apa ya, yang mindset yang terbangun di siswa-siswi ini kan zaman-zaman milenial ini kan mereka lebih banyak mageran, Bu. Iya. Jadi kalau udah dihadirkan sama kata-kata organisasi, mereka lebih yang mindsetnya tuh ini bakal apa, aktif, bakal banyak kegiatan Ribet ribet gitu gitu lah, ya. Bu. Tapi faktanya enggak, justru dari pengkaderan yang saya dapatkan, Bu, banyak ilmu dari komunikasi, membangun relasi, terus juga ya bertukar pikiran, berdiskusi. Ternyata di sana juga kita ketahui, Bu, ternyata kita berdiskusi itu nggak hanya cuma dengan teman sebaya, sama guru, sama Iya. orang yang lebih tua, itu juga di antaranya hal itu sih, Bu. Kalau sebagai siswa di luar sebagai ketua, Bu, ya teman-teman juga yang dibilang bisa seru, terus lingkungan sekolah yang masih terbilang baru. Kaget juga karena cuma ada 3 kelas, Bu. Iya. Tapi semangatnya juga tinggi teman-teman, karena mungkin jiwa-jiwanya ya itu sih, mungkin kalau udah kita apa ya, sekolah yang kecil, Bu, Iya. saingannya besar-besar, jadi jiwa kita mesti menggebu-gebu itu mungkin, Bu. Iya, jadi kekompakannya lebih terbangun begitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, berarti banyak ya yang saya dapatkan ketika bersekolah di SMA Sema Muda Raja ini, ada pengalaman banget organisasinya, bertemu dengan teman-teman Teman-teman. yang memiliki karakter yang Berbeda-beda, berbeda-beda, iya. bertemu dengan guru juga, guru juga iya, memiliki benar. karakter yang berbeda-beda. Terus bagaimana caranya mendewasakan Mendewasakan diri, diri, kayak iya. kayak kita diskusi gitu kan, ada nih tipe orang walaupun dia di organisasi tapi kalau ketika berdiskusi itu dia hanya ingin pendapat dia yang didengar. didengarkan, iya, Nah, itu. kalau di sana bagaimana caranya kita untuk mereda ini juga emosi juga gitu, bisa menerima masukan dari Masukan, pihak lain. Nggak benar. berarti kita ketua kita yang selalu benar Iya. nih pendapatnya gitu. Kita butuh juga masukan dari Kalau istilah organisasinya kolektif kolegial, Bu. iya, nah mantep banget gitu. Nah kalau ibu boleh tahu sekarang saya kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang Ramadan, jadi sibuk sama bulan Ramadan, Bu. Iya. Karena aktivitas kuliah juga lagi libur, berkenaan sama Ramadan, jadi banyak aktivitas di rumah. Belajar juga karena kan pembelajaran di kuliah padat juga, Bu. Sistemnya paket, jadi aktivitas sih liburan. Terus kebetulan karena juga njabat di organisasi juga, Bu, di Iya. PM, cuma di tingkat kabupaten. Alhamdulillah punya amanah jadi ketua, ya juga sibuk di di organisasi, sibuk bangun rencana agenda di Ramadan lah, safari dan lainnya kayak gitu. Oke. Silaturahmi. Gitu. Wah, menarik banget nih. Jadi di organisasi walaupun kayak yang di SMA baru masuk langsung jadi ketua, Ketua. gitu. Ini lagi jadi ketua yang baru juga. lagi. Tapi ini sedikit menarik, kuliah. Nah, Ibu mau nanya dulu nih, kuliahnya di mana? Terus jurusannya apa, bisa diceritakan? Kuliahnya saya itu di STDI Jember. Itu tingkatannya Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Iya. Imam Syafi'i Jember. Jadi itu sekolah bukan sekolah universitas yang berbasis bahasa Arab, Bu. Berbasis bahasa Arab dengan dosen-dosen terpopuler, juga recommended, juga berkompeten. Itu untuk kuliahnya itu kita ada dua prodi yang bisa dipilih. Ada prodi ilmu hadis namanya, Bu. Itu SPDI. SAG, dan juga akwal sasya, Bu. Itu hukum keluarga Islam, jurusannya gelarnya SH.
Jadi kebetulan teman-teman kakak masih ada di program yang namanya Idat Lugoi. Jadi ada program anak bawang gitu loh Bu, program ketiga. Jadi karena sistem kuliah yang kita berbahasa Arab Bu, untuk S1 ilmu hadis dan hukum keluarga Islam itu semua berbahasa Arab. Jadi kita ya butuh pengantar kan Bu. Jadi kita disiapkan wadah berupa program Idat Lugoi, itu namanya persiapan bahasa. Jadi Sehan berkesempatan untuk mencoba dulu di bahasa, menuntaskan dan menyukseskan dulu apa namanya public speakingnya di bahasa Arab. Setelah itu mungkin baru memilih. Oh gitu, itu programnya Program. berapa? Program berbahasa Arab. Program bahasa Arab itu ada 2 tahun Bu. Oh, 2 Jadi tahun. dibagi dua, ada namanya program Idat Lugawi Tamhidi, dan ada yang kedua Takmili. Jadi kalau Tamhidi itu yang teman-teman lebih kenal istilahnya level 1 dan level 2 lah. Jadi kebetulan Sehan ada di level 1 nih Bu untuk idatnya. Terus untuk yang level 2 dengan pembelajaran yang lebih high lagi. Oh gitu. Wow, luar biasa. Berarti ini udah kalau 1 sampai 10 kemampuan berbahasa Arabnya sekarang ada berapa ini? Masih 5 Bu. Masih soalnya saya itu lebih berat-berat Bu. Dari Iya. karena di tempatnya saya itu Bu, kebetulan mereka mahasiswa itu enggak cuma dari Bali, Jawa, Jember Bu. Jadi ada yang dari Riau, Sulawesi. Itu malah mereka mendominasi Bu, Sumatera, terus Papua bahkan ada. Ya. Jadi kulturnya dengan pengalaman mereka yang berbeda-beda, justru saingannya lebih berat. Iya, lebih. Tapi Iya. itu kita jadikan motivasi Motivasi, ya. benar. Maksudnya kayak ngeliat Tantangan. temen bisa, harus bisa gitu Iya, ya. Bu. Wow. Memicu jiwa. Iya, memicu. Nah, nanti setelah 1 tahun atau 2 tahun berarti nih waktu di level 1 1 tahun, tahun, dan level 2 setahun 1 juga. tahun. Nah, Iya. baru nanti bisa milih jurusan. Jurusan 4 tahun. Jurusan 4 tahun. Jurusannya 4 tahun ya untuk program. Berarti itu jadinya 6 tahun ya? Ya benar. Cuman gini Bu, jadi untuk program Iqdat itu tuh program yang kalau bisa dibilang bebas. Jadi kalau bagi yang mahasiswa merasa ketika ingin bergabung di STDI ini, mereka belum berkompeten di bahasa, mereka disiapkan nih Bu wadah berupa program Iqdat. Jadi Iya. kalau mereka pun sudah bisa berbahasa Arab dengan lancar, nggak pasif, ya mereka bisa langsung ke S1. S1, oh, Cuman gitu. karena kebetulan saya sendiri merasa masih belum siap, jadi ngambil dulu di Iqdat level 1 nih. Cuman bagi teman-teman saya juga Bu yang di Iqdat, kalau mereka ke depan nggak pengen ngambil yang level 2 karena merasa udah siap, bisa langsung bisa gitu. penjurusan milih Langsung 2 penjurusan, jurusan dua tadi. jurusan Nah, kalau tadi, itu. Sehan yang mana ini? Yang hadis atau yang keluarga, hubungan apa, keluarga Islam ya? Iya, kalau saya sih rencananya akwal sasya. Cuman sekarang sama pemerintah lagi diganti namanya Bu, jadi hukum keluarga Islam. Jadi sebelumnya akwal sasya, jadi pengen ngambil itu. Kenapa? Kenapa pengen ngambil itu? Pasti ada sesuatu yang menarik. Karena latar keluarga banyak orang hukum, gitu. Terus keluarga notaris dan pengacara. Terus abang juga satu hukum di Udayana. Dan memang ketertarikan secara pribadi sih hari-hari suka nonton politik, jadi suka. Oh iya, jadi nanti gelarnya SH ya? Esa. Esa, Iya. wow, kita doakan ya, semoga Amin. lancar semua. Ini juga jadi motivasi. Ibu nih pengen denger dong, coba sapa adik-adiknya ini atau para pendengar dengan bahasa Arab gimana? Aduh, di bulan Ramadan tuh ya. Iya. Coba ya. Iya, coba. Halo teman-teman semua, marhaban bikum ya tulab, ya ayuhat tulab fi Madrasati Aliyah Muhammadiyah Sani Singaraja. Ismi Syekh Nikmat Fahrezi wa antum atulab fi hada syahr Ramadan la'allakum yanjah. Oh, wow, masya Allah. Itu artinya ada di bawah ini ya? Enggak ya? Coba dijelasin artinya apa? Marhaban bikum, selamat datang teman-teman semua tulab. Maksudnya itu kayak pengenalan lah Bu. Iya. Sapaan di bulan Ramadan ini. Iya. Semoga di bulan yang mulia ini teman-teman sukses, yanjah, najah. Oke, Sukses. Itu, wow, singkat. luar biasa, singkat, padat, dan jelas. Semoga kemampuan berbahasa Arab Sehan semakin meningkat. Nanti ketika kita ketemu lagi, Ibu tanya berapa poinnya. Kan ini baru 5 katanya. Oh, Nah, gitu. semoga nanti udah bisa 10 ya. Jadi bisa Semoga. menjadi motivasi juga untuk adik-adiknya. Nah, Semoga teman-teman juga doanya bisa dipanjatkan oke, amin. dan bisa meneruskannya paling penting Bu. Iya, wah, luar biasa sekali ya. Jadi kalau di kuliah itu gimana kegiatannya sehari-hari? Kalau ini lagi libur ya? Lagi libur. Lagi Iya, libur. benar. Gimana kegiatannya? Itu di asrama atau ngekos biasa apa gimana? Jadi untuk kuliahnya kita sama pihak kampus itu disediakan asrama Oh, bagi memang asrama. yang ya pingin asrama dan pingin hari-hari di lingkungan kampus itu ada asramanya. Terus bagi mahasiswa juga emang yang terbiasa udah hidup di luar ya kita
di lingkungan itu ada komplek kos-kosan juga banyak gitu, iya. dan kalau AK itu kebetulan ngekos gitu loh, biar lebih slow, belajarnya lebih tenang gitu. Cuman sih kegiatan sehari-hari ya seperti mahasiswa umumnya ya, belajar terus ikut-ikut seminar dan lain-lain. Padat sebagainya. nggak Pak ininya? Kan biasanya kalau kita kuliah itu ada SKS-nya gitu ya. Kalau itu dari pagi itu berjadwalnya gimana tuh? Sangat-sangat padat sih Bu untuk jadwal, karena kan kita sistemnya paket. Oh. Jadi idat ini sistem paket Bu, beda sama S1 yang bisa ngambil berapa SKS. SKS iya. Kalau kita sistemnya padat, jadi SKS sangat-sangat numpuk gitu. Tapi sih bukan tantangan juga bagi kita sih Bu, karena tujuan kita ke sana memang mau nuntut ilmu ya. Iya. Jadi gimana pun kondisi harus siap, apalagi ngerantau, itu paling penting. Wih, sudah anak rantau ya. Sejauh ini happy ya? Happy Dijalani selalu. dengan slow gitu ya, Iya, dengan semangat. santai, ya. Apalagi ketemu teman-teman dari berbagai daerah, nggak Benar. hanya Bali, Jawa kan. Kalau Iya. misalnya kayak di Bali kita udah biasa gitu ya. Ini ketemu teman-teman hampir dari seluruh Indonesia ya. dengan karakter Ada yang dari berbeda-beda. Sumatera, ya. Ya, Riau, Riau. Maluku, Sulawesi. Oh iya. Maluku ada juga Bu. Maluku ada. Tapi yang paling banyak sih Sumatera, Sulawesi. Oke, dari Padang ada nggak? Ada Padang. Ada. Minang banyak Minang Bu, Minang Iya, Kabau ibu banyak. juga orang Minang Oh iya. gitu. Banyak banget orang Minang. Iya. Nasi Padang juga banyak lingkungan sana Bu. Iya, di mana-mana ada. Oke, pokoknya kami doakan semoga kegiatan apapun yang saya lakukan itu dapat Amin. berjalan dengan lancar dan Semoga, diberikan semoga. kekuatan sama Allah untuk mengemban amanah-amanah yang diberikan Semoga, gitu Bu. ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini. Oke, Oke terakhir. ya, terakhir. Last question. Ini apa motivasinya untuk adik-adik ini yang nanti anak kelas 10, 11 ini yang kelas 12 ya, yang akan ya nanti melanjutkan ke perguruan tinggi atau yang nanti meniti karir di bidang non Masing-masing akademik oke. kan. Gimana nih pesan saya sebagai mantan ketua PRIPM dan sebagai kakak kelas Oh, gitu. serta alumni gimana? Ya, kalau- Didengerin ya adik-adik ya. Halo. Adik-adik Jadi pendengar. kalau pesannya kakak buat apa ya? Kakak sebut pakai bahasa Arab ya. Buat tulap semua. Jadi tulap itu namanya para pelajar. Tulabul ilmi. Ya kalau kata Nabi Muhammad, tulabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, teman-teman, begitu banyak bidang yang harus kita pelajari. Semua aspek harus kita wajib pelajari. Tapi nggak mungkin juga untuk kita bisa menguasai semuanya. Itu yang paling penting semangat. Yang paling penting kita berkemauan untuk menuntut ilmu, karena kita nggak tahu tantangan ke depan apa yang akan kita hadapi. Seperti kemarin mungkin kakak kelas di periode 2019-2020 mungkin mereka nggak tahu bakal berkehadapan sama pandemi. Jadi segala tantangan itu bakal mungkin terjadinya, apa-apa yang sebelumnya pernah kita pikirkan itu mungkin terjadi. Jadi yang paling penting buat teman-teman di masa yang sekarang masih ada Bu, dimanfaatkan waktunya dengan baik, mendengarkan apa yang dinasihatkan dari guru, motivasi dari guru. Terus jangan lupa banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca buku, itu ternyata penting Bu. Setelah masuk kuliah baru ternyata iya benar-benar penting. Iya. Dan yang paling penting kalau menurut kakak sih, jangan lupa ambil kesempatan untuk berorganisasi. Itu yang paling penting. Oke, luar biasa ya. Nah, itu sahabat podcast khususnya untuk siswa-siswi Isma Muda Raja. Apa yang disampaikan oleh kakak kalian ini sangat bermanfaat sekali dan semoga bisa diaplikasikan. Semoga bisa diaplikasikan. Oke. Jangan lupa, jangan malas-malasan Bu, mending Bu. Iya, jangan Karena ciri males-malesan. khasnya orang Buleleng kan mageran Bu. Banyak bercanda itu harus dikurangi teman-teman. Oh iya, ini nggak ada nih kasus kalau baru datang pagi aja udah maksudnya udah datang pagi ke sekolah udah males, udah Iya apa? itu zaman saya juga sama Bu. Kalau di kampus saya malah orang yang kayak gitu. Ya. Jadi yang lucunya tuh, jadi kita punya dosen, kayaknya cukup terkenal juga di Indonesia, namanya Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Terkenal di Indonesia semua tahu lah Iya. Ustadz tersebut. Jadi kalau beliau ngajar itu sangat disiplin sama waktu Bu, on time. Jadi walaupun masuknya jam 7, cuman kalau dia masuk jam 7, jam 6.56 misal Bu, terus ada 2 mahasiswa yang berjalan di belakangnya, tapi Ustadz tersebut duluan masuk pintu, 2 siswa yang di belakang nggak boleh masuk. Itu disiplinnya tuh di sana. Proses pembelajaran dari pembelajaran sampai akhir sangat-sangat disiplin. Itu yang 2 dimensi yang
saya dapatkan berbeda di Singaraja sama di Jember, Bu. Ternyata adab dalam berilmu itu sangat penting. Iya, wow, luar biasa ya. Jadi tidak ada kata untuk males-malesan, on time itu memang perlu Penting, ya. adab dalam menuntut ilmu. benar. Wah, Ibu juga banyak belajar nih dari Sehan. Oke, yang terakhir ada yang mau disampaikan lagi atau Nggak sudah ada sih, cukup? Bu. Itu yang paling Oke. penting, tetap semangat. Tetap semangat. Bangun SMA Muda Singaraja. Oke, wah, mantep sekali. Terima kasih Sehan. Siap, makasih banyak, Bu. Pertanyaannya Iya. semoga bermanfaat buat teman-teman. Iya, amin. Sangat bermanfaat ya. Ini sahabat podcast. Mari didengar podcastnya. Jangan lupa di like, di komen yang positif dan di subscribe. Nah, ini mumpung mau Lebaran, kita mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga amalan ibadah bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi insan yang kembali fitri setelah benar. Ramadan dan ibadah-ibadah kita yang kalau bulan Ramadan kan kita kayak lebih ini ya, lebih Lebih intens, bersemangat, iya. lebih intens ya. Jadi jangan ditinggalkan begitu ya. Jangan malas-malasan karena sifat malas paling itu penting. bagian dari sifatnya setan Setan. nggak sih? Jangan Iya. lupa, Bu, yang paling penting, Bu, HP-nya disingkirin dulu HP-nya Ramadan. iya, HP ini HP maut banget mautnya, gitu ya. maut Ramadan. Seperti ada magnet So, di iya, tangan dan benar. HP gitu ya. Nah, ini pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi insan yang lebih baik Insya Allah, seperti amin. visi misinya Muhammadiyah, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Mohon maaf Kasih. jika ada kesalahan. Sekali lagi jangan lupa di like, komen dan di subscribe. Akhir kata kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.